Selamat malam, Rama, Ramani, Kalyanamita, Sukihontu, Namo Buddhaya. Terima kasih atas wiryanya, aditananya untuk terus bergabung di kelas Abhidhamma. Malam ini adalah kelas bab 8, pertemuan ke-60, 17 Februari tahun 2022. Ya, seperti kita ketahui minggu lalu kita sudah mempelajari, kita masih dalam patana ke-9 ya, Upanisaya Pacayo Panhawaro, kondisi ketergantungan yang kuat. Minggu lalu kita sudah menuntaskan syair ke-7 dan syair ke-8. Tentu kita ingat syair ke-7 itu sebabnya adalah Abhyakata Dhammo, Pacayo Panadamanya atau akibatnya adalah Abhyakatasa Dhammasa, dan kondisinya adalah Upanisaya Pacayena Pacayo, di mana terjemahannya adalah dhamma-dhamma tak menentu atau abhyakata melalui kondisi ketergantungan yang kuat akan mengakibatkan dhamma-dhamma tak menentu atau abhyakata juga. Kita masih ingat pembahasan setiap syair selalu melihat dari 3 terminologi, yaitu Aramanu Panisaya, Anantaru Panisaya, dan Pakatu Panisaya, kondisi ketergantungan yang kuat terhadap objek, terhadap perangkaian, dan secara alami. Untuk syair ke-8, Pacaya Dhammanya atau sebabnya adalah Abhyakata Dhammo, sedangkan akibatnya Pacayu Panadamanya adalah Kusalasa Dhammasa, dan kondisinya Upanisaya Pacayena Pacayo. Ya, terjemahannya adalah dhamma-dhamma tak menentu melalui kondisi ketergantungan yang kuat akan mengakibatkan dhamma-dhamma yang baik akan muncul. Ya, kurang lebih seperti itu pembahasan 2 syair. Sebelumnya, Romo sudah tadi awal menyampaikan bahwa malam ini akan selesai patana ke-9, yaitu total pertemuan untuk membahas patana ke-9 ini adalah 16 kali sampai dengan malam ini. Baik, kita akan awali kelas dengan pembacaan nama Karapata. Mari semua bersikap anjali. Roma boleh tanya nggak? Saya tanya dulu ya, sebelum lupa. Saya mau tanya, itu tadi terhadap objek, terhadap rangkaian, sama terhadap apa? Alami, secara alami Ibu. Nanti akan dibahas saat Romo menjelaskan ya. Mohon bersabar sebentar. Terima kasih atas semangatnya. Baik, mari kita buka kelas dengan pembacaan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kita akan mulai kepada Romo Ruby. Kami persilakan. Silakan Romo. Terima kasih Rama, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian. Hari ini 17 Februari 2022. Kita belajar Abhidhamma Tasanggaha bab 8 terkait dengan Patana yang ke-9 dari kitab Panawara atau Panawaro. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk bab 9. Mudah-mudahan kita selesaikan hari ini, dan minggu depan kita masuk ke Patana yang ke-10, Purijata. Sebelum kita berbincang Dhamma, mari kita bersikap anjali
untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam semuanya, Sukehotu Namo Buddhaya. Yang saya hormati para Rama, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian semua, para sesepuh yang berbahagia. Kita lanjut ya pelajaran Patana kita. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan hari ini. Izinkan saya menggunakan whiteboard kembali. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita belajar yang terakhir di slide terakhir untuk Upanishaya Pacayana Pacayo. Ya, di awal saya mengatakan bahwa kalau kita bicara Patana, ya kita bicara Patana nih teman-teman ya. Patana ini kondisi, ya. Dan kondisi-kondisi inilah yang tidak pernah diajarkan oleh agama lain. Ya. Kalau kita bisa memahami bahwa ternyata semua kehidupan yang kita jumpai di dalam kehidupan kita saat ini, ada kondisi-kondisi yang menyertainya. Cuman mungkin kita tidak pernah tahu ini kondisi yang mana dari 24 patana. Karena untuk bisa melihat kondisi-kondisi di patana ini adalah bisa melihat dari hasil penembusan pencapaian vipassana, ya, penembusan dari vipassana. Mudah-mudahan dengan kita belajar teori patana, setelah kita kembangkan meditasi vipassana, di antara kita semua mungkin tidak hanya mungkin di kehidupan saat ini, mudah-mudahan di kehidupan-kehidupan berikutnya kita tetap memegang teguh ajaran Sang Buddha sehingga mempermudah buat kita untuk segera mencapai kesucian atau enlightenment, ya, sadhu. Karena itulah betapa pentingnya kita belajar patana atau kondisi-kondisi. Minggu lalu sudah saya sampaikan betapa pentingnya kita belajar kondisi-kondisi. Nah, kondisi kita yang kita bahas terakhir ini, slide terakhir ya, yaitu bab kondisi yang ke-9 dalam patana yang dikenal sebagai Upanishaya. Ketergantungan yang sangat kuat, ya. Upanishaya Pacayena Pacayo. Ya, kondisi ketergantungan yang kuat terhadap kondisi ketergantungan yang kuat, gitu ya. Jadi kondisinya sangat kuat sekali. Nah, kita tahu kalau kita belajar patana maka ada sebab yang kemudian menghasilkan akibat, dan akibat ini karena ada kondisi. Kondisi-kondisi ini ada 24, tapi kita masukin yang ke-9. Maka kondisi yang kita bahas adalah Upanishaya. Upanishaya. Kenapa kok pelajaran Upanishaya begitu panjang? Karena ternyata kalau kita bicara Upanishaya, di kitab komentar atau di kitab buku di kitab Patana Panawaro, ini ada kondisi Upanishaya ini bisa dilihat dari 3 sebab. 3 sebab itu, yang pertama karena kekuatan daripada objek. Kekuatan objek ini dikenal sebagai Aramanupanishaya. Ketergantungan yang kuat pada objek. Akibatnya bisa kita tahu kalau kita bicara patana kan ada aku salah ke aku salah gitu kan. Selalu kita bicara mainnya begitu. Abhyakata ke abhyakata, ya. Aku salah ke aku salah gitu ya teman-teman ya. Aku salah ke abhyakata, lalu abhyakata ke abhyakata, abhyakata ke aku salah, itu kan permainan sebab akibat. Sesuai dengan syair yang kita sudah bahas. Jadi akibat yang dikenal sebagai
sorry, Pacaya Dhamma ya. Pacayu Ini Panadama. ini dulu, ini Pacaya Dhamma, yang ini adalah Pacayu Panya Dhamma ya. Dan ini dikenal sebagai Pacaya Sati. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sebab ini ada 3. Ada kekuatan karena objek, kekuatan karena rangkaian, kekuatan karena rangkaian itu dikenal sebagai anantara. Anantaru jadinya ya. Panisaya. Lalu ada ketergantungan yang kuat secara alami. Yang secara alami ini dalam bahasa Pali jadi secara alami. Yang dikenal sebagai pakatu. Panisaya. Karena kita membahas sebab dari 3 sisi, sehingga kitab Panawara ini, atau Panawaro ini sangat luas. Dan kita masuk ke yang terakhir, ya, dari kitab Panawaro di Upanishaya. Begitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bahas, hari ini adalah pertemuan yang terakhir untuk membahas Upanishaya Pacaya atau Pacayo atau Pacaya Sati ya. Kondisi yang kuat, ketergantungan kuat pada kondisi ya. Ketergantungan yang kuat, yang sangat tergantungan yang kuat. Ya, kita bicara Upanishaya Pacaya atau ketergantungan yang sangat kuat. Dan syairnya yang terakhir adalah kita akan membahas dari Abhyakata ke kusala, akusala ya. Ke akusala. Tentu teman-teman akan memahami bahwa kalau kita berbicara Abhyakata ke akusala, maka ya Abhyakatanya adalah sebagai Pacaya Dhamma. Tadi kita tahu ya Pacaya Dhamma apa? Pacaya Dhamma adalah sebagai sebab, gitu teman-teman ya. Akibatnya adalah akusala. Akusala itu akibat itu dalam bahasa Pali namanya Pacayu Panya Dhamma. Ya, Pacayu Panya Dhamma. Dan ada yang namanya kondisi. Kondisi itu nama bahasa Palinya adalah Pacaya Sati. Karena kita sedang berbicara tentang Upanishaya Pacayo, maka kondisinya adalah Upanishaya. Pacayena Pacayo. Kondisi ketergantungan yang kuat. Gitu ya. Dan kita menggunakan kitab Biku Panawaro. Nah, karena ada Pacaya Dhamma dilihat dari 3 sisi. Sisi yang pertama tadi apa, masih ingat? Dari objek. Ya, tapi sebelum kita berbicara objek, kita lihat dulu syairnya ya. Syair kita lihat. Yang ini adalah namanya Abhyakata Damu, ya syair gitu ya. Syairnya adalah Abhyakato. Karena sendiri ya, Abhyakata Damu. Lalu Akusalasa Damasa.
Aku salasa. Ya, aku salasa juga S-nya 2 ya. Damasa. Tahu ya teman-teman ya, ini adalah Upanisaya. Jadi kalimatnya adalah abya kata damo, aku salasa damasa, Upanisaya pacayena pacayo. Apa itu artinya gitu ya teman-teman ya? Abya kata dama apa? Abya kata dama ya. Abya kata dama itu tentu tahu ya, yaitu apa? Wipaka dan citanya yang wipaka. Ini kita bicara cita ya. Citanya yang wipaka atau yang kiriya gitu ya. Jadi inilah apa abya kata dhamma. Abya kata dhamma ini jadi apa? Menyebabkan munculnya akusala dhamma ya. Akusala dhamma. Upanisaya pacayana apa teman-teman? Berhubungan berdasarkan kondisi ketergantungan yang kuat gitu ya. Berhubungan berdasarkan kondisi ketergantungan yang kuat ya. Tuh, begitu teman-teman ya. Ini syairnya, syair terakhir ya. Nah, sekarang kita baru melihat dari sisi, karena kita bicara sebab, sebabnya ada berapa teman-teman? Sebabnya ada 3 ya. Kita lihat dari sisi yang namanya objek. Objek itu dalam bahasa Pali adalah aramana. Aramana itu kan objek. Aramana. Aramana jadi aramanu panisaya. Kita gabung ya. Aramanu panisaya. Ya. Apa itu aramanu panisaya? Masih ingat teman-teman? Kebergantungan yang kuat pada objek, gitu ya. Nah, kita lihat syairnya sekarang. Kalau kita lihat syairnya, sekarang abya kata itu ada kalimat cakung. Cakung jadi. Cakung tahu apa teman-teman? Mata, eis ya. Sotang. Apa? Telinga. Ganang. Apa ganang? Hidung. Jihuang. Jihuang apa? Lidah. Kayang. Kayang apa teman-teman? Body. Tubuh ya. Lalu rupe. Ini kan caku. Lihatnya apa? Caku lihatnya apa? Mata lihatnya rupa ya. Objek penglihatan. Lalu sota sade. Sade itu objek suara. Sade. Ganang jadi apa? Gande. Lalu jihuang jadi rase. Ya. Kayang jadi potabe. Potabe. Gitu ya teman-teman. Lalu ada kalimat lagi namanya watung. Watung itu head base itu apa? Landasan jantung. Ada ya watu gitu ya, teman-teman. Lalu yang terakhir adalah wipaka ya. Wipaka itu hasil kan? Wipaka bayakate abiyakata sebenarnya. Wipaka abiyakate gitu ya. Abiyakate wipaka abiyakate
Kiriya Abhyakate, Kiriya Abhyakate Kande. Kanda itu kondisi, ya. Kanda itu kondisi. Jadi saya kasih tahu tulisannya. Pakai hijau juga nggak apa-apa, ya. Warnanya saya soft. Caku itu adalah mata. Sotang telinga. Gadang hidung. Jihuang lidah. Kayang tubuh. Rupe objek sentuh, objek apa? Penglihatan. Objek penglihatan. Ya, penglihatan. Sade objek suara, ya. Ini gande objek apa? Objek apa gande? Bau. Bebauan, ya. Bebauan. Rase objek, nggak ada objek dia. Rase ada rasa, ya. Apa dia? Rasa. Potabe objek sentuhan. Rasa itu taste gitu ya. Kalau ini adalah objek sentuhan. Watung apa? Landasan. Ada ya watu. Landasan jantung. Kalau wipaka abhyakate kiriya abhyakate kando. Apa teman-teman? Resultant intermediate or functional intermediate aggregate. Apa itu teman-teman? Aggregate, kanda itu kan aggregate, ya. Kanda itu adalah massa kumpulan. Ya, wipaka itu atau dalam diterjemahkan jadi apa? Aggregate gitu ya. Aggregate apa teman-teman? Hasil wipaka atau kiriya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, objek di sini berarti. Rama mau tanya dong, Rama. Oh ya, silakan. Itu sade itu apa ya? Apa? Sade. Suara. Suara. Suara ya? Iya. Suara ya. Apalagi, Cimul? Mau tanya lagi? Ya, itu aja. Cukup ya? Ya, jadi ini adalah kalau kita lihat bicara objek, berarti ada di mana teman-teman? Adanya di cita dan cetasika dan rupa. Karena kan kita berbicaranya kalau kita bicara patana kan bicaranya adalah bicara paramata dhamma ya. Nanti apalagi kita bicara di Purijata nanti yang bab yang 10, kita harus kembali ke bab 6 rupa. Ada nipana rupa 18 gitu ya. Karena itu dimasuk di dalam. Nah, caku mata juga kan adalah bagian dari rupa ya. Ini objek. Jadi kita kan pernah tahu kan, teman-teman pernah belajar di sana kita ya. Oh, bab 6 kita udah offline. Apa cuman offline ya, online-nya belum ya? Rama ada lagi, Rama. Oh iya, silakan. Gande. Gande itu objek bebauan. Bebauan. Ya. Oke. Nah, jadi teman-teman kita pernah belajar di bab 6 offline sih ya. Itu teman-teman tahu ya bahwa rupa kita, ini saya tulis kita nanti hapus ya. Bahwa rupa kita nih, tubuh kita ini dihasilkan oleh kama, gitu kan? Oleh perbuatan, oleh kesadaran, oleh ahara makanan, oleh utuh temperatur. Tapi ada yang dihasilkan oleh kama. Kama jarupa. Ada berapa kama jarupa?
Ada 9. Ada berapa teman-teman? Masih tahu nggak? Ada 18. 18. Dari 18 itu 9 yang pasti, 9 yang tidak pasti. Gitu ya. Nah, 9 yang pasti itu adalah pasada rupa 5 nih. Pasada rupa 5 ini. Caku, sota, ganha, jiwa, kaya. Ini adalah kalau kita nanti belajar di bab 5 ya, di bab 6 rupa ya. Ini adalah pasada rupa 5 itu adalah landasan tubuh yang eksternal, yang internal. Artinya kalau kita tidak punya mata, telinga, hidung dan itu sebagai kayu lapuk. Nah, itu hasil dari kekuatan karma. Karena dia hasil dari buah wipaka, dia masuk dalam kategori abhyakata. Gitu ya. Nanti kita bahas di bab 6 ya. Ini sekedar ngingetin aja. Nah, teman-teman, selanjutnya dia jadi aku salah nih, ya, jadi aku salah. Ternyata yang namanya mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, objek penglihatan, objek suara, objek bebauan, rasa, objek sentuhan, landasan jantung, dan agregat hasil wipaka atau kiriya, itu bisa menghasilkan yang namanya garung. Garung katwa, ya, garung katwa asadeti. Asadeti. S-nya 2 ya. Asadeti, abinandeti. Abinandati, sorry. Garung katwa asadeti, abinandeti, dati. Apa itu? Seseorang, saya harus disesofin ya. Seseorang gitu ya, menghargai menikmati dan bergembira di dalamnya. Jadi teman-teman bisa paham ya sekarang ya, bahwa kita kalau punya mata, sebagai akibat karena mata kita bagus, kita bangga nggak? Bangga. Ya, matanya apa namanya? Matanya kita bicara fisik ya, misalnya yang orang sipit maunya matanya blow, yang bloomingnya sipit, kulit kita tubuh yang tadinya hitam manis maunya putih dan seterusnya. Ya, kalau kita punya mata yang indah, telinga yang bagus, rupa yang menawan, itu garung katwa asadeti abinandati. Biasa kita menikmati, kita biasa menghargai, dan kadang-kadang kita punya bergembira karena memiliki mata yang bagus, pendengaran yang bagus, objek suara, lihat, objek suaranya juga mau yang bagus-bagus ya, objek penglihatannya mau yang bagus-bagus, bebauannya mau yang wangi-wangi dan terus terasa yang menikmati. Jadi kita tahu di situ bahwa ternyata semua abhyakata itu bisa menghasilkan aku salah. Jadi aku salah itu apa? Aku salah adalah garung katwa asadeti abinandati. Kenapa kalau seorang menghargai berarti apa? Dia merasa apa? Merasa mana, sombong gitu ya, menikmati ada loba di situ dan sebagainya. Memang ini butuh apa namanya? Tapi tentu ada kondisi upanisaya pacayana pacayu. Ada kondisi, ada yang berhubungan. Kalau ada orang yang matanya bagus tapi dia merenungkan dengan baik, tidak menjadi garung katwa asadeti abinandati, ada gitu. Tapi kebanyakan kita bangga memiliki tubuh yang ideal, tubuh yang diidam-idamkan oleh banyak orang, ya. Yang berikutnya bisa saja cakung, sotang, ganang, jihuang, kayang, rupe, sade, gane, rase, potabe, watung, wipaka, abhyakata, kiriya, abhyakate, kande, itu bisa saja menghasilkan yang namanya tang. Tang, garung,
Tanggarung Katwa. Tanggarung Katwa Rago. 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 Upajati. Upajati. Diti Upajati. Apa itu? Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Dia adalah setelah objek ini kita hargai, kita nikmati, kita bergembira di dalamnya, kita menjadi apa? Kita bisa saja mengambil objek mata yang bagus, telinga yang bagus ini jadi objek yang patut dihargai sehingga muncul nafsu, rago upajati. Setuju ya? Karena matanya cantik, karena tatapan matanya menyentuh hati kita, timbul raga. Ya, setelah raga muncul, pasti timbul yang namanya diti upajati, pasti timbul pandangan salah. Ya, maka akhirnya mengambilnya, kalimatnya gitu ya, mengambilnya sebagai objek, yang patut dihargai. Sehingga muncullah apa? Rago, nafsu. Apalagi pandangan, muncullah pandangan salah. Betul kata Sang Buddha dalam salah satu sutta. Seorang wanita berdandan, bersolek, menghias diri, mempercantik dirinya. Untuk siapa? Untuk daya tarik laki-laki. Begitu pula dengan laki-laki ya. Tubuhnya yang tampan, menawan. Untuk apa? Untuk mendaya tarik wanita. Sutta bilang begitu belas ya. Karena kenapa? Karena objek. Kita tahu kan bahwa tubuh kita yang kita memiliki iti bawa, purisa bawa, laki-laki dan perempuan, punya pasada rupa 5, yaitu caku, sota, gandha, jiwa, kaye, yang bagus, yang sempurna, itu kan hasil daripada wipaka buah. Wipaka buah. Ya, buah dari masa lalu. Buah dari masa lalu itu ternyata bisa saja menimbulkan aku salah. Ya. Apa buktinya? Buktinya kalau orang cantik mau nggak berkumpul dengan orang-orang yang jelek, yang buruk rupa. Biasanya orang-orang cantik kumpulnya sama orang-orang cantik. Orang-orang yang middle low di bawah, dia hanya kumpul sama orang-orang yang selevel. Ini bukti ya bahwa ternyata ketampanan, ayu wadako, dana wadako, siri wadako, yasa wadako, bala wadako, wana wadako. Itu ada hasil karma masa lalu, tapi kan ternyata apalagi itu semestinya kan jadi karma baik buat kita. Tapi bisa saja tubuh yang cantik, tubuh yang ganteng jadi timbulan karma buruk buat kita. Begitu ya teman-teman. Objek ara manupanisaya sudah selesai terkait dengan objek kata ke akusal. Saya baru masuk ke anantara ya sekarang ya. Romo. Iya silakan. Romo, kalau misalkan mata kan senang melihat yang indah, Romo. Telinga suka mendengar suara yang seperti baca parita yang indah atau lagu-lagu pujian gitu kan, Romo. Terus hidung tuh suka dengan dupa-dupa yang harum. Puja kita pakai dupa yang harum, yang wangi. Nah, itu
itu ku salah atau aku salah, Romo? Gimana ya? Bingung saya. Baik. Suka dupa yang harum. Misalnya kalau persembahan puja kan bunga-bunga yang indah, cari anggrek yang indah gitu, Romo. Puja gitu kan. Iya. Iya, cari yang harum gitu kan. Itu gimana tuh? Itu aku salah atau aku salah, Romo? Kita bedakan dulu nih, Romo Effendi nih, case to case-nya ya. Pertama kita bilang begini, bahwa yang dimasuk dalam Patana 24 tiupan saya ini adalah kita sedang membicarakan ini dengan abiyakata ke aku salah, gitu kan? Iya. Sementara tadi bahwa hidung kita nih ya, hidung kita yang dua ini, sepasang hidung kita ini kan hidung kalau menerima bau yang buruk, lalu ini wangi yang wangi gitu kan, ini kan hidung nih ya, ganha ya. Iya. Saya tanya sama Romo Effendi, saya balikin aja, kita bicara rupa saja ya, rupa. Kalau Romo Effendi melihat kotoran sapi, menyenangkan atau tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan. Romo Effendi tidak menyenangkan melihat kotoran sapi. Tapi bagi para tukang, ya para produsen pupuk, ketika melihat kotoran sapi, sesuatu yang menyenangkan loh, Romo. Iya, ada pupuk mereka ya. Iya. Jadi kita sekarang memahami nggak? Objek itu sebenarnya netral kan? Iya. Kotoran sapi itu sebenarnya netral kan? Iya. Iya, kotoran sapi itu netral, tetapi kita yang memutuskannya yang tidak netral. Makanya kita kemarin bicara Wotapana tuh memutuskan. Ya, jadi saya ingin mengajak Romo Effendi gini. Sama halnya lah kalau saya bicara sekarang. Sekarang Romo, ini saya hapus ya nggak apa-apa ya. Nah, kita sedang bicara abiyakata ke kusala. Lihat bunga saja lah Romo. Bunga ini harum wanginya. Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan, Romo. Menyenangkan. Buat siapa? buat pikiran saya. Kalau ada tukang ikan asin yang tidurnya setiap hari dengan bau asin, dia bisa pules, Romo. Tempat dagangan pasar bau ikan asin itu, satu hari dia tidur di toko bunga, bisa tidur dia, Romo? Nggak bisa. Ya. Jadi sekali lagi, jadi bunga ini objek yang netral. Kita yang memutuskan saja yang berbeda-beda. Setuju nggak? Bagi wanita senang melihat bunga ini. Bagi sebagian orang mungkin tidak senang. Karena harus beli bunga ini mahal. Ya, jadi Romo memang ini tadi saya bilang. Tubuh menyukai yang wangi-wangi, betul. Kita kembali ke sini dari Romo. Kita bicara begini ya. Kita bicara ini deh. Boleh pilih nih Romo. Mau yang buruk atau mau yang baik? Ini mata mau melihat yang buruk atau melihat yang baik? Kalau boleh pilih. Pasti mau yang baik kan, Romo? Iya. Tapi kan kita nggak bisa. Nggak bisa kita menentukan ini mata kita melihat ini baik atau buruk, dia berjalan sesuai dengan wipaka. Dengan buah. Kalau kita bicara wipaka warna hijau, ini berarti dia adalah abiyakata. Saya hari ini mau ke wihara. Jam 7 saya berangkat dari rumah ke wihara Sasana Subasita. Saya akan lewat depan, saya akan ketemu lampu merah. Nanti di lampu merah saya akan ketemu sama ini. Bisa nggak saya rencang itu? Nggak bisa tuh, Romo. Nanti di belakang mobil saya adalah orang ini, di depan mobil saya nanti motor ini. Saya bisa rancang itu, Romo? Iya. Nggak bisa. Dia adalah buah wipaka.
Nah, buah wipaka itu buahnya sebenarnya, makanya kenapa Romo di sini kita lihat. Ini buah yang buruk kan Romo ya? Kita pernah belajar bab 1. Tapi kualitas batin kita harus apa? UPK. Ini yang baik Romo. Tapi kualitas batin kita harus apa? PK. Iya. Tapi kalau ini kita melihat sesuatu yang buruk, bagaimana dengan kualitas batin kita? Diputus ini dasananya ini bagus, ini buruk nih. Kita memutuskannya apa, Rob? Mutusinnya apa? Di Watapana kita putusinnya apa? Kalau Jelek. yang buruk. Jelek ya. Romo. Kalau tidak menyenangkan berarti saya menolak. Kalau saya menolak ada kebencian nggak Romo di situ? Oh. Jadi sekali lagi Romo, nanti saya akan punya persepsi yang berbeda dengan Romo. Kalau Romo suka dupa yang mana dulu nanti Romo? Dupa cendana. Oh, saya nggak suka cendana Romo. Saya sukanya melati. Nah, panjang lagi tuh Romo ceritanya. Walau kita tahu misalnya untuk kita bicara case to case lagi, kalau kita ingin mempersembahkan di hadapan altar Buddha, dipersembahkan untuk para dewa, ya sesuatu yang pantas dan layak. Karena kan pujaca pujanian. Menyambut tamu aja kita harus persiapkan makanan, minuman. Itu kan karma baik, Romo. Kalau Romo ingin bertemu dengan tamu saja, bertemu dengan seseorang aja, Romo mempersiapkan diri, apalagi ketemu sama para dewa, para biku. Kita harus mempersiapkan diri kita. Dan untuk mempersiapkan diri kita itu kan pasti sesuai dengan kemampuan kita. Seperti si Romo kalau menurut saya. Ya Romo Effendi. Terima kasih Romo. Baik, terima kasih. Ada lagi sebelum kita lanjutkan ke lain? Ada yang mau tanya? Sebelum Romo. kita masuk. Ya, silakan. Romo, saya mau nanya. Ini kan ada kasus teman saya, ada masalah pajak, kelebihan bayar. Terus petugas pajaknya mungkin ya bilangnya biasanya supaya nggak repot, udah nanti disesuaikan. Karena udah bayarnya udah terlanjur lebih, supaya nggak diutak-atik di pajaknya. Jadi dianggapnya nihil gitu kan. Padahal kan sebenarnya ya lebih bayar. Tapi petugasnya bilangin ya pada nanti diperiksa loh. Jadinya masalah, mendingan juga dibikin aja nanti direkayasa. Kan tuh kalau dilihat dari datanya artinya tidak sesuai ya. Kejujurannya kan istilahnya walaupun disuruh sih memang sama petugas pajaknya. Nah, secara abidamanya bagaimana tuh? Baik, ya. Gini, Ibu ya. Sekarang kita lihat dalam present moment, kita bicara present moment ya. Dalam present moment nih, ya Bapak Ibu, ya Pak Ibu. Ini Ibu atau teman Ibu lah ya, petugas ya. Ketemu dengan, saya bicara oknum lah ya. Ya. Kita bicara oknum gitu ya. Oknum ya. Kita bicara oknum petugas P gitu ya. Perjumpaan orang ini dengan oknum ini, dia punya rangkaian tidak hanya di present moment ini kan? Betul. Kenapa petugasnya bukan orang lain? Kenapa bukan di tempat kantor wilayah pembayaran pajak yang lain? Kenapa dia bertugasnya di daerah ini? Pasti dia ada punya hubungan kama dan wipaka. Satu itu dulu ya. Ya. Kalau kita tahu lah yang namanya lebih bayar, kurang bayar pasti diperiksa lah. Iya. Ya, terutama yang lebih bayar. Ya. Nah, lebih baik diperiksa, diberesin lebih awal. Ya. Daripada menuruti petugas. Kalau petugas ini sekarang dia pindah kantor, nanti tiba-tiba ada petugas lain yang masuk untuk memeriksa, rugi mana? Ya, selesaikan saja. Malah jadi itu ya, jadi masalah ya. Jadi masalah Ibu. Jangan bom waktu itu hanya mengalihkan bom waktu. Ya. Ya.
Tapi memang yang namanya jaga kemurahan hati, jaga kejujuran, saca kebenaran itu ya harus terus diungkapkan. Walau kadang saca kebenaran itu terasa pahit. Nggak apa-apa pahit ya Allah. Daripada satu kebohongan kita tutupi, setelah kita berbohong, kita akan berusaha menutupi kebohongan ini. Nanti kebohongan-kebohongan yang lain akan banyak. Hanya gara-gara satu kebohongan yang kita tutupi. Marilah kita hidup dengan menyadari bahwa kehidupan kita bertemu dengan orang ini karena kama wipaka. Ya, kalau kita sekarang membodohi atau membohongi, kita bikin karma baru dan akhirnya akan menerima akibat di masa mendatang. Berjumpa lagi. Kita akhiri saja penderitaan kita dengan orang ini, dengan kita melakukan kebenaran saja. Itu lebih baik kayaknya, Bu. Ya, jadi bikin yang benar supaya kedepannya juga nggak ada timbul karma baru ya, wipaka baru. Betul. Nanti malah wipaka baru terbayarnya kalau tidak hanya sekali loh Ibu, pohon mangga, biji mangga ditanam ketika dia berbuah, buahnya banyak sekali. Iya, banyak. Mau terus seperti itu Ibu? Ya, maunya enggak. Iya. Ya, jadi sekarang kita harus ditutup ya supaya nggak sampai ketimbul yang hal-hal yang negatif ya, lebih banyak. Kadang kejujuran itu menyakitkan di awal, tapi membahagiakan berikutnya. Begitu ya, Bu ya? Kalau misalnya di abidama itu kan loba kan nggak masuk karena kan dia nggak loba. Dosa apa moha, maksudnya itu kategori apa ya? Apa nggak ada sama sekali? Cuman sila keempat aja. Pertama, kita belajar abidama bukan untuk menjadi polisi buat orang lain. Yang kedua, sekarang kita hanya bisa melihat dalam frame ini, Bu. Kita tidak bisa melihat pada saat orang ini melakukannya, cetananya apa. Ya. Yang tahu cetananya kan mereka masing-masing. Kalau frame ini saya lalu menilai bahwa si A ini akarnya ini, si B ini akarnya ini, berarti saya telah belajar abidama, telah menjadi polisi atau jaksa. Buat siapa? Buat orang lain. Batin orang lain. Masalahnya kemarin kita kan ada grup abidama juga. Kebetulan ada kasus ini, jadi diperbincangkan gitu, Romo. Bukannya kita. Kalau saya sekali lagi, Ibu, itulah. Jadi kita jawabnya bagaimana tuh? Berarti kalau Ibu sudah usil, berarti Ibu tidak menyelam ke dalam dasar batin. Kita belajar abidama buat apa? Enggak, maksudnya kan lagi diskusi dhamma, kasus ini dimunculkan. Nah, kalau kayak begitu kita ya, kalau saya nggak ikutan gitu. Kalau saya nggak mau ikut, itu bukan urusan. Saya nggak ada urusan dengan saya. Dan itu dapat menambah kekotoran batin saya lagi. Lalu nanti saya berdebat dengan orang itu, lalu ide saya tidak diterima dengan orang itu, saya makin mempertahankan perdebatan saya. Apakah tidak menimbulkan masalah baru? Jadi sekali lagi ya Ibu, belajar abidama, makanya saya tidak begitu setuju ketika ada case to case, karena yang tahu dhamma hanya dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Kalau diskusi abidama melihat kasus orang, saya yakin ada yang salah dengan gurunya. Ya Ibu ya? Iya. Saya diajarkan oleh guru saya untuk tidak jadi polisi buat batin orang lain. Karena kan dianggapnya mungkin kalau ada pelajaran kasusnya ada sehari-hari lebih diselamin untuk pengertian kalau Ibu mindfulness, kalau Ibu mindfulness, Ibu tahu bahwa semua yang terjadi dalam sama minahnya kama wipaka, Ibu mau bikin kama baru atau mau menerima wipaka itu sebagai apa adanya? Ya. Kembalikan saja ke sini. Kalau saya sederhana, Ibu. Kembalikan aja ke ahetuka cita. Ini kan nggak lepas dari ahetuka cita 18, Ibu. Ya, jadi wipaka ya. Iya.
Kalau ibu mau mengomentari wipaka orang lain, aduh saya serem, ibu. Itulah cara belajar abhidhamma kita yang selama ini. Mohon maaf sekali lagi. Ya. Saya mohon maaf sekali lagi ya. Oke. Gitu ya, makasih ya Romo. Ya, makasih ya. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Apa kita lanjutin Romo Ardi? Sepertinya bisa dilanjutkan Romo. Oh ya, lanjutin ya. Oke, kita lanjut ke Anantara ya. Kira-kira ada nggak kalau kita bicara di Anantara? Ya, kita bicara di Anantara ya. Nih, sekarang kita bicara abhyakata. Kita bicara abhyakata ya. Abhyakata ke aku salah. Dilihat dari Anantaru jadinya ya. Anantaru pacayo. Bentar ya. Anantaru panisaya. Ya, Anantaru panisaya adalah ketergantungan yang kuat karena rangkaian. Ya. Karena kita bicara rangkaian, maka pasti ada proses witi yang berlanjut. Betul nggak? Ada proses witi. Ya. Kalau kita bicara proses witi, berarti ada proses jalannya kesadaran. Nah, jadi ini Anantara Panisaya adalah rangkaian, yang kuat pada rangkaian. Kita lihat ya. Karena dia terkuat pada rangkaian, maka kita lihat satu-satu nih. Sairnya ya teman-teman ya. Pakai warna hijau. Ya, kita lihat nih. Kaikang sukang. Kaikang sukang adalah apa teman-teman? Bodily happiness. Apa? Kebahagiaan. Tubuh yang mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan tubuh. Fisik ya. Lalu ada lagi kaikang dukhang. Apa teman-teman? Pain. Penderitaan ya, kesakitan ya. Lalu ada fisik ya. Utung. Utung itu apa? Utuh itu apa teman-teman? Ayo, siapa yang tahu utuh? Temperatur ya. Terus ada apa lagi? Bojanang. Kita pernah baca ya. Bojanang adalah makanan ya. Terus ada senasana. Masa tahu senasana apa? Tempat tinggal. Tempat tinggal ya. Loading place, tempat tinggal. Masih ingat ada apa lagi kira-kira? Ada apa lagi? Cukup sampai situ? Ya. Betul ya teman-teman ya? Nggak ada lagi ya? Hanya ada seseorang Romo. Apa? Seseorang apa bahasa Pali? Oh iya. Apa? Nggak ada itu ya. Mungkin di sini ini ada cuaca, makanan, seseorang dan tempat tinggal. Oh nanti kalimat kaikang sukang, kaikang dukang itu beda lagi. Kita baru satu poin ini, Ibu Ramani ya. Nah ini nanti ada cair gini Ramani. Anantara panisaya adalah nanti ini ada kalimatnya apa? Rupa panisaya. Gitu ya. Upanisaya. Jadi kaikang sukang upanisaya, kaikang dukang upanisaya,
Utung Upanisaya, Bojanang Upanisaya, Senasanang Upanisaya. Ya, itu dulu ya. Ini kan akibat suka duka nih kayak gini nih. Ya. Ini biar teman-teman tahu ini kayak gini nih. Ini kan nah, ini kan ini. Ini apa? Ini apa teman-teman? Kaikang duka. Yang ini apa? Kaikang suka. Ini warnanya hijau, berarti wipaka dia ya? Iya. Dia wipaka. Gitu ya teman-teman ya. Dan wipaka itu berarti dari karma. Kalau utuh, temperatur, bojangga, senasana, tempat tinggal itu ya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini semua akibat dari karma ya. Kita sudah singgung sih kemarin ya. Tinggal sekarang kita lihat nih. Kalau seseorang pugala, Romo. Ya, tapi dia tidak ada di sini tidak masuk ya. Oh. Ya. Jadi hanya masuknya kaikang sukang, kaikang dukang, utung, bojanang dan senasana. Begitu teman ya. Nah, dia berakibat ke apa gitu ya? Teman-teman biar tahu. Akibatnya banyak. Di konsep apa namanya di anantara rangkaian ternyata dia bisa saja aku salah itu ada banyak. Apa saja? Masih ingat nggak? Pembunuhan itu apa? Panang, hanati. Panang, hanati. Kills a living being. Membunuh makhluk hidup. Panang, hananti. Membunuh makhluk hidup. Adinang. Ya, adinang. Adinang, adiyati. Apa ini teman-teman? Mengambil barang, mengambil properti orang lain ya. Tapi kan kalau kita properti makanya rumah ya. Mengambil barang orang lain yang tidak diberikan. Orlin yang tidak diberikan. Gitu ya. Lalu Musa Bananti. Musa Bananti. Banati. Musa Banati. Apa teman-teman? Musa Banati? Berbohong. Lalu disunang. Disunang apa? Banati. Apa teman-teman? Memitnah. Parusanang. Parusang Bananti. Apa sih parusang? Mengucapkan kata-kata yang kasar, ya. Ya, menggunakan kata-kata yang kasar. Lalu sampan palapati. Sampan palapati jadi sampah palapa ya. Tapi kalimatnya itu ya. Sampan ucapan kosong atau sia-sia. Gitu ya. Lalu apalagi perbuatan buruk? Sanding. Ya, sanding cindati. Apa itu sanding cindati? Break into a house. Apa itu? Membobol sebuah rumah ya. Membobol sebuah rumah. Sanding cindati. Nilopang harati.
Nilopang harati. Nilopang harati menjarah harta orang lain. Orang lain ya, orang lain. Eka garikang karoti. Eka garikang karoti menjarah merampok rumah orang lain. Tuh, gitu ya. Lalu paripante titanti. Paripante titanti. Paripante titanti itu apa ya? Paripante titanti itu merampok. Tapi merampok di persimpangan jalan. Jambret kali ya. Ya kali Romo. Rob another at the junction of highway. Merampok di persimpangan jalan raya ya. Jambret ya. Ya. Saya tulis saja ya. Merampok di persimpangan jalan raya gitu ya. Lalu ada lagi para darang gacanti. Para darang gacati. Para garang gacati. Berjinah dengan istri orang lain. Kalau dia suami, ya suami orang lain ya. Jadi jangan pikirin ini hanya istri gitu ya. Berzina dengan istri atau suami orang lain. Lalu gama gahatang karoti. Saya taruh di sini ya, karena panjang masih ya. Teman-teman nanti paham ya, saya skip begini. Paham ya teman-teman ya? Karena saya salah nih sarannya. Yang berikutnya di sini teman-teman. Tadi apa? Gama ya. Gama gahatang karoti. Gamang gahatang karoti adalah menjarah desa. Zaman dulu ya. Ketika mungkin zaman penjajahan mungkin ya, karena ada menjara desa. Kalau sekarang kan menjara desa nggak ada sih ya. Gama itu desa. Kalau nigama baru menjara kota. Nigama gahatang karoti sama ya. Gahatang karoti. Ini menjarah kota. Maaf, Romo Ruby. Ya. Ini sebenarnya yang Romo sampaikan mengenai pacayu panadamanya ini sudah Romo jelaskan pada saat bab 8456 pada saat pembahasan Pakatu Panisaya yang ya, radang tapi, dosang mohang. Ya, tapi itu kan aku salah kan? Iya, betul Romo. Tapi item aku salahnya ini sama ya. Sama. Mungkin kalian Emita bisa ngelihat ke sana juga Romo ya. Boleh. Itu lebih bagus. Ya. Ya, tapi saya nggak apa-apa, saya lanjutin aja ya Romo ya. Baik Romo. Ya, saya caputin ya. Jadi ini gamang gahatang karoti. Nanti takutnya sekalian kita cross check ya. Apalagi? Ayo, tadi kan sudah dilihat. Apalagi? Matarang jiwita. Matarang jiwita.
Woropeti. Woro Mataram Jiwita Woropeti. Woropeti. Apa itu, kamu? Membunuh ibu. Ya, membunuh ibu kandung kalau di kita bilang ya. Mata itu kan mata pitu. Mata itu ibu, pitu itu ayah. Jadi pitarang jadi. Pitarang Jiwita Woropeti, membunuh ayah. Terus apa? Arahantang Jiwita Woropeti, apa? Membunuh arahan. Apalagi? Dutena. Citena, Tatagatasa, Lohitang, Upadeti. Apa ini teman-teman? Menyebabkan tubuh seorang Buddha mengeluarkan darah dengan niat yang jahat. Jadi artinya tidak bisa melukai seorang melukai seorang Buddha, seorang sama-sama Buddha. Karena kalau dia bisa mengeluarkan darah, ingat ya, sama-sama Buddha tidak akan bisa mengeluarkan darah tanpa seizinnya. Teman-teman harus tahu tanpa seizinnya. Jadi ketika serpihan batu dari Biku Dewa Data yang ingin dari Bukit Gijaguta gitu ya, ingin menjatuhkan batu ke tubuh Sang Buddha, terkena percikan kaki ke Sang Buddha, memar. Lalu Jiwaka, tabib di zaman Sang Buddha itu ingin mengeluarkan darah, dia sobek-sobek nggak bisa keluar darah, tapi atas izin Sang Buddha baru darah keluar. Ya, jadi darah sama Sang Buddha tidak akan mungkin keluar tanpa izin beliau. Yang terakhir ya teman-teman adalah pemecah belah sangga. Apa? Sanggang Bindati. Menyebabkan perpecahan dalam sangga. Menyebabkan perpecahan dalam sangga. Jadi teman-teman bayangkan, sekarang kita bayangkan ya, gara-gara tubuh yang kebahagiaan ya, penderitaan, suffering, juga duka gitu ya, bisa melakukan ini, panatipata. Gara-gara tubuh saya sakit dan tubuh saya sakit ini, gara-gara dia, wah, Anda akan melakukan pembunuhan. Gara-gara saya sakit, demam, terus tiba-tiba ada jeruk yang menarik buat saya bisa mencuri jeruk, barang milik orang lain. Gara-gara saya sakit, terus saya takut divaksin, saya bisa berbohong. Musa Badanti. Ya. Gara-gara saya sakit, saya bisa memfitnah. Sakit saya ini gara-gara dia penyebab. Ya, jadi Anda bisa bayangkan. Sakit saja bisa melakukan 10 perbuatan buruk. Berapa perbuatan buruk nih, Romardi? Ada berapa semua totalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, Romo. 18 loh. 18 perbuatan buruk bisa kita lakukan. Ya. Gara-gara ini. Kai kang sukang upani saya. Kai kang dukang upani saya. Utung temperatur. Kamu kedinginan? Enggak. Saya biasa aja. Bisa berbohong? Bisa. Jadi Anda bisa bayangkan ya. Sebab abiyakata ini kan netral nih. Ini kan Wipaka sama Kiri ini kan netral. Tapi bisa menjadikan aku salah. Tapi ada upani saya di sini.
Apa itu panisaya? Kondisinya harus kuat. Kalau tidak kuat, nggak bisa dia. Ya, kalau dia tidak kuat, nggak bisa dia. Gitu ya. Saya lanjutin ya, biar cepat ya, Dev ya. Nah, bisa dilihat dari kata Romo. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Cair yang berikutnya ya, karena ini garis bawah. Jadi kaikang, ini kalau digaris gitu ya, tadi yang di atas sudah selesai. Sorry, kaikang betul ya. Kaikang sukang, terus koma, kaikang dukang, koma, apa? Putu, koma, bojanang, koma, senasanang. Ini menjadi abiyakata ya. Ini jadi abiyakata. Ini jadi abiyakatanya. Sebabnya. Sebab. Ya. Dia berakibat ke kakusala. Jadi akibat. Ya. Apa itu akibatnya? Ragasa. Apa ragasa? Nafsu. Dosasa. Kebencian. Mohasa. Delusi. Manasa. Kesombongan. Ditya. Pandangan salah. Ya. Patanaya. Apa patanaya? Apa? Patanaya itu harapan ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan ternyata nafsu kita, kebencian kita bisa muncul, moha kita bisa muncul, kesombongan kita bisa muncul, pandangan salah. Jadi ini kondisi 5 kondisi ini ya. Disebabkan karena kaikang sukang, kaikang dukang, putu, bojanang, dan senasana. Abiyakata, padahal ini buah, akibat. Ya, tadi saya katakan sama Anda kan, gara-gara Anda sedang bahagia, kaikang sukang, timbul nafsu baru nggak? Anda sedang bahagia nih, timbul nafsu raga, iya, karena Anda sedang bahagia, Anda pengen terus menikmati kebahagiaan itu. Timbul ragasa, akibat. Ya, kalau Anda sedang kaikang dukang, sedang menderita, melihat orang lain sedang bahagia, melihat orang yang sedang sehat, Anda sedang sakit sekarang, akan timbul domasa. Otomatis ya, akan ada delusi di situ. Ketika Anda sedang sakit, Anda melihat orang lain sedang jalan-jalan dan membayangkan tubuh Anda yang sedang jalan-jalan, jadi mohasa, delusi. Ya. Bahkan gara-gara tubuh kita sehat, kita bisa membandingkan manasa, sombong. Nih, lihat nih. Karena saya rajin berbuat baik, saya tidak sakit. Gitu. Ya. Terus apa lagi? Makanan, temperatur, itu bisa membuat pandangan salah. Jadi teman-teman, inilah yang disebut anantaru panisaya. Tapi untuk yang abiyakata ke aku salah, untuk yang pakatu panisaya, enggak ada, ya. Dia adanya sampai di anantaru panisaya. Tuh, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita sudah belajar ini, maka upanisaya pacayana pacayo berarti telah selesai. Jadi minggu depan kita bisa masuk ke Purejata
pacayo. Begitu Devi dan Romati, saya kembalikan kepada Anda. Romo. Ya Romo, saya izin minum. Ya silakan Romo. Romo, minta tolong jelasin tadi yang tadi Ibu Jani ngomong tentang apa debat tadi ya Romo. Jadi Romo bilang ke ahetuka semua ke ahetuka cita. Tolong jelasin ulang Romo. Saya kok masih nggak nyambung. Semua ke ahetuka cita tadi Romo bilang. Iya, nih saya jelasin ya Romo. Iya, coba. Kita hidup di dalam tubuh kita ada cita dan cetasika serta rupa, betul ya Romo? Iya. Kita hari ini belajar Abhidhamma dari cita cetasika. Saya pakai ini dulu. Sebelum saya pakai ini, saya pakai ini dulu. Ini Romo Fendi. Saya clear dulu. Saya ajak kehidupan kita nih, Romo, ya. Di dalam tubuh kita yang tidak lebih dari 2 meter kan ada jasmani dan batin. Gitu ya, Romo ya? Ya. Jasmani kita belajar di rupa 28 ya. Di batin kita belajar 2 nih, Romo. Ada cita 89, 121 dan cetasika 52. Tapi tidak sesimpel itu sebenarnya Romo ya. Kita tahu bahwa cita dan cetasika ini sedang punya fungsi dia Romo. Fungsinya ada 14. Gitu ya, Ma ya? Iya. Romo, sekarang kita belajar Abhidhamma nih. Ini kan berarti melihat ke batin. Batin siapa? Batin sendiri. Oke. Kita merenungkan rupa 28 dibagi 2. Ini panarupa 18. Ini panarupa 10. Melihat nih panarupa 18 untuk melihat Abhidhamma. Rupa dipecah belah supaya kita tidak melekati rupa. Kita bisa mengenal ini boga rupa 8. Ada Mahabhuta 4. Jasmani meternya siapa sih? Batinnya siapa? Jasmaninya siapa? Kalau saya melihat jasmaninya orang lain akan timbul ragasa, dosasa, mohasa, manasa, dan ditya. Kok dia cantik, saya enggak. Karena jasmani yang kita jasmaninya siapa? Jasmaninya siapa, Romo? Jasmani orang. Iya. Belajar Abhidhamma untuk melihat jasmani siapa? Jasmani sendiri ya. Sendiri. Setuju ya Romo ya? Ya. Sekarang kita belajar Abhidhamma, oke kita belajar kasus. Kenapa sih kasusnya orang lain? Kenapa kasusnya tidak diri sendiri? Iya, kasus sendiri aja Romo ya. Iyalah. Kalau kasusnya orang lain, jadi kita jadi apa? Polisi. Ya? Jadi kita belajar Abhidhamma hanya untuk mengamati batin orang lain. Sombong nggak kita? Manasa timbul. Padahal kita tahu belajar Abhidhamma bahwa kehidupan kita ini dari Pati Sandi, sekarang kita sedang lagi proses apa? Bawangga kan? Iya, Bawangga. Kita sedang berada di proses Bawangga. Kalau cuti kita nggak tahu lah. Walaupun besok hari kematian akan datang, kita nggak tahu. Ya, kita sedang proses Bawangga, cuma muncul lenyap, loh. Apakah ini nggak disadari? Ketika orang itu bertemu dengan orang lain, dia sedang menjalankan fungsinya doang kok. Cita apa yang muncul? Akar apa yang muncul? Di momen mana? Pertanyaan saya. Di momen yang mana? Anda tahu di momen ketika si A ketemu si B menganjurkan supaya nanti aja, next aja dimasukin ke laporan berikutnya.
Di momen mana 14 fungsi kesadaran ini dia akan muncul? Akarnya apa? Siapa yang tahu? Romo? Diri sendiri yang tahu. Fungsinya sedang menjalankan fungsi apa dia? Siapa ya, Romo? Itu dulu ya, Romo ya. Itu dulu. Iya. Itu dulu. Padahal si A ketemu si B ini cuman ahetuka 18. Ada wipaka dipotong -3 lah. Yang kiri ya tinggal 15. Dia cuma nerima buah kama aja kok. Yang sudah terjadi di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Karena belajar abhidhamma itu, Romo, endingnya cuma ahetuka cita 18. Memahami bahwa kehidupan ini hanya mana itu kama, perbuatan, mana itu wipaka, hasil. Karena kita diajarkan itu doang. Kalau kita bisa memahami kama wipaka, berarti kita sudah memahami sebab dan akibat. Kalau sudah memahami sebab dan akibat, kita berarti sudah memahami patana. Plus paticca samuppada. Kalau sudah memahami enlightenment nggak, Romo? Ya. Enlightenment. Gitu loh, Romo. Kenapa kita belajar nih? Makanya kita belajar abhidhamma secara presisi. Dipahami ya, Romo ya? Iya. Kalau kita belajar abhidhamma secara presisi, saya lebih suka contohnya jangan orang lain. Diri kita aja contohnya. Kalau contohnya orang lain, saya takut saya salah mengomentarinya. Karena semua kan kama wipaka. Padahal kita tahu, wipaka itu, buah itu yang hanya bisa mengetahui siapa. Dia tahu ini lahir di mana, sedang karma apa yang dia lakukan. Hanya seorang tathagata loh, dalam dasar bala tathagata. Kekuatan dari tathagata dia bisa mengetahui ketika dia melakukan ini dia sebabnya apa. Gitu loh. Kalau kita selalu melihat case-nya orang lain, malah kita belajar abhidhamma untuk melihat ke dalam batin kita, menjadi modal buat kita vipassana, ya, buat modal kita untuk menembus pandangan terang, ini nggak dapat nanti. Clue-nya nggak dapat. Begitu, Romo. Jadi kehidupan kita, yang kita alami hari ini, Romo, itu hanya buah dari kama yang sudah kita lakukan di masa lalu yang namanya wipaka. Wipaka itu nggak lebih dari ahetuka. Ya. Romo, kehidupan itu apa sih? Kehidupan itu hanya kesadaran yang muncul dari panca indera dan pintu batin. Kalau ngomong panca indera berarti apa? 5 pintu ini kalau buka, timbul kesadaran mata, caku winyana. Timbul kesadaran telinga, sota winyana. Timbul kesadaran hidung, jihwa winyana. Begitu, Romo. Jadi sekali lagi, masing-masing guru punya teknik dalam mengajar. Tapi kalau kami, sekali lagi ya Romo ya, bahwa saya lebih suka melihat case-nya adalah diri sendiri. Daripada melihat case-nya orang lain. Kalau kita sudah memahami bahwa ini ada kama wipaka, sekarang nih Romo, kita belajar abhidhamma untuk punya pandangan benar. Pandangan benar itu adalah salah satunya adalah melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Si A ketemu si B. Kita melihatnya sebagai kama wipaka. Sebagai apa adanya. Dia menjadi sebagaimana apa adanya karena kita sudah memahami, kita punya pandangan benar. Kalau si A ketemu si B, kita kepohin,
Berarti kita mau cari tahu batinnya si A, batinnya si B. Padahal batin kita ini penuh dengan kilesa. Batin kita saja penuh dengan kilesa. Yang perlu kita perhatikan. Kenapa sih kita kepo melihat batin orang lain? Begitu Romo Effendi. Oh, baik Romo. Terima kasih Romo. Ngerti saya Romo. Ya. Paham saya. Ya, paham ya. Ya, makasih banyak Romo. Ya, makasih. Ada lagi Romo? Sadu. Ya, semakin menarik ya Ramani kalian minta. Nanya lagi dong Romo. Oh iya. Iya mau minta penjelasan ini kalau yang balik ke bab 1 ya. Somanasa Sagatam Nyana sampai Yutam. Nyananya itu kita belajarinnya pengetahuannya apa aja sih itu yang namanya nyana di sini? Nyana. Baik. Kita lihatin aja ya. Kita lihat ini. Ini. Yang ini ya, Bu ya. Ini ya, 3 ini ya. Ya, Mahakusala. Mahakusala. Kalau kita bicara Mahakusala, kalau Ibu mungkin belajar sama orang tua saya juga. Beliau adalah guru abidama namanya Pak Pandit Kaharudin. Ibu bisa baca ya, apa yang disebut dengan nyana pengetahuan ya. Nyana atau pengetahuan itu nanti Ibu bisa bacanya di halaman gitu ya, kalimatnya kenapa dia menjadi nyana pengetahuan, kenapa dia tehetuka dan cetuka. Nyana itu nanti Ibu silahkan baca yang namanya nyana sampayutang, nyana wipayutang itu Ibu bisa baca di halaman 47 gitu ya. Tapi karena buku saya yang saya gunakan adalah sebagian buku Asin Keminda, nyana di sini, kalau kita bicara nyana di sini, yang namanya nyana pengetahuan tentu ada 3 akar dia. Ya. Nah, 3 akar itu tentu selain ada aloba, ada adosa, juga ada aloba, adosa, tentu ada amoha. Amoha itu adalah panya. Panya itu adalah nyana pengetahuan. Ya. Nah, kalau kita berbicara nanti nyana pengetahuan, ya Ibu tinggal lihat saja kenapa dia menjadi nyana sampayutang. Ya, panya di situ artinya adalah ini dia apa? Ada banyak teman-teman, ada sutamaya panya, ada cintamaya panya, ada bawana maya panya, gitu ya. Kenapa dia menjadi tihetuka? Ya karena atau ada juga bisa saja bisa wipasana nyana bisa. Jadi nyana di sini yang disebut nyana di sini Ibu ya, kalau kita bicara nyana di sini maka pengetahuan nyana itu sama dengan amoha, sama dengan panya ya, sehingga didapat dari mana? Dari 3. Ya, dari 3 yang pertama dari mana? Suta, maya. Ingetin mayanya ya. Kalau Romari tolong ingetin sutanya ya. Saya ingat mayanya ya. Suta, maya, panya. Lalu ada apa? Cinta maya. Cinta maya panya. Cinta ya, ada cinta apa cita? Cinta. Cinta. Cinta sama si maya nih ya. Romo ya. Cinta maya panya. Lalu ada apa lagi? Bawana maya panya. Ya, lalu ada apa lagi? Ada yang namanya, ini dalam kategori pertama, sebenarnya kategori kedua adalah wipasana nyana sebenarnya ya. Wipasana nyana, pengetahuan dari penembusan dari apa? Wipasana. Sutamaya panya yang muncul dari apa? Teman-teman, belajar. Variati ya, sama. Ya, terus kalau cinta pati-pati. Ya. Kalau bawana pati weda.
Patiweda. Jadi itu begitu Ibu Jani ya. Ya, terima kasih. Kalau misalnya kayak kesunyatan mulia apa termasuk masih itu? Termasuk juga ya? Ibu kalau melihat tempat kesunyatan mulia, Ibu tolong lihat YouTube saya yang bab 7. Kita bisa belajar apa itu tempat kesunyatan mulia dilihat dari para Matadama. Bab 7 ada YouTube-nya, Bu. Nanti Romo Adi tolong kasih ya. Oke, makasih. Alhamdulillah. Ya. Sadu. Ya. Ada lagi? Ya. Menarik sekali sebenarnya ini pembahasan dari yang terakhir syair ke-9 mengenai abiyakata menyebabkan aku salah ya. Tadi Romo Effendi bertanya sampai 2 kali mengenai objek ya. Romo menyampaikan Romo Effendi mengenai korelasi anantaru panisaya, kondisi ketergantungan kuat terhadap objek, di mana Romo Effendi menyampaikan kalau saya menyukai objek dupa, kemudian menyukai chanting, ini bagaimana? Nah ini sebenarnya di dalam Abhidhamma Exam pernah dibahas, Romo. Contoh ini pernah dipertanyakan juga. Bagaimana kalau kondisi seorang menyukai dupa gitu ya, dengan menyukai dupa kemudian selalu ingin mendengarkan chanting. Nah itu jawabannya adalah ya kalau selama itu objek dupa itu selalu mengingatkan bahwa dengan objek dupa itu kita diingatkan untuk semakin semangat berlatih bawana, terus juga selalu ingat ajaran Guru Agung kita, maka itu akan mengacu atau mengarah pada kusala kama, memiliki nyana sampai yuta, Romo, seperti itu. Nah terus tadi juga mengenai Ibu Jani, mengenai manipulasi data, segala kegiatan atau perbuatan yang terkait dengan pelanggaran sila, manipulasi data kan pelanggaran sila keempat ya, lebih tepatnya musawada, maka itu bagian dari diti gata sampayuta, pandangan salah, maka itu adalah perbuatan aku salah kama. Itu sempat ditanya Romo. Jadi kami jawabnya juga seperti itu. Mungkin nanti Romo bisa tambahkan ya. Mungkin Romo pasti lebih dalam lagi penjelasannya. Nah, ini menarik sebenarnya kalau dibahas lebih detail ya, karena ini sempat dibahas kasus-kasus seperti ini, Romo. Gini Romo, saya setuju gitu. Tapi kan tadi kalau kita belajar Abhidhamma hanya sekedar melihat bulatan aku salah atau kusala, itu tidak fair Romo sebenarnya. Karena cita dan cetasika itu kan ada 14 fungsi. Iya. Gitu loh Romo. Kalau kita bicara patana, apalagi nggak hanya serta-merta mengkondisikan itu. Betul. Romo kan bicara melihat batin ya. Kalau ini kan kasus nih Romo, ujian, iya. Jadinya harus jawabnya seperti itu Romo. Jadi memang sekali lagi kita bicara kondisi-kondisi loh Romo. Ini kan kita sedang bicara kondisi-kondisi. Iya, Tidak hanya satu kondisi Romo. Banyak kondisi yang menyertainya. Ya kalau misalnya itu bulatan cita ini buat soal ujian, oke aja sih. Tapi saya sekali lagi saya lebih menyukai bahwa praktek Abhidhamma itu adalah menyelam ke dalam dasar batin. Yang kita amati batin kita aja lah, jangan batin orang lain, jangan objek orang lain lah, objek diri sendiri aja lah, Romo. Ya, itu lebih Romo. Sadu. Ya. Selalu melihat ke dalam batin sendiri. Nah, itu kuncinya Romo ya. Baik. Silakan Rama Ramani, kalian minta bagi yang masih mau bertanya. Mungkin satu pertanyaan terakhir Romo ya. Sudah jam 9:05. Bagaimana host kita nih? Silakan memunculkan wajahnya host. Ya, silakan host. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu Romo Ramani. Oke, langsung saja apakah ada yang ingin bertanya? Sebenarnya hari ini sudah banyak pertanyaan yang terjawab ya Romo. Oke, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Oke. Kepada Romo Ruby, saya persilakan untuk menyampaikan pesan terakhir nih sebelum kelas kita tutup. Ya, terima kasih teman-teman sekalian sudah berpartisipasi dalam Dhamma kelas kita hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita masih terus bisa belajar dengan baik. Pengetahuan Dhamma kita mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya yakin
hoki masakan itu punya tes yang berbeda-beda, tetapi dia punya tujuan yang sama, bahwa masakan ini bisa diterima atau bisa dicicipi dengan baik oleh pelanggannya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini menjadi kasana buat teman-teman Abhidhamma semua untuk memperkaya Kerajaan Abhidhamma kita. Ya, terima kasih sudah mau berjoin dengan kami. Mudah-mudahan ini membawa manfaat. Dengan kita belajar Abhidhamma, mudah-mudahan Buddha Sasana terus tumbuh dan berkembang. Sadu, sadu, sadu. Sadu. Anumodana kepada Romo Ruby atas penjelasannya pada malam hari ini. Kepada Romo Ardi, saya persilakan. Baik, Rama, Ramani, kalian Nemita, selanjutnya mari kita lakukan pelimpahan jasa. Mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada para leluhur, kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, dan semoga jasa kebajikan ini dapat mengikis kilesa batin kita hingga mendukung pencapaian nibbana. Handamayang patidanang karo mase punya sidhani kata sayana ni kata nime te sanca bagino huntu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo Dita me capya ditawa anye maja tawerino sata titanti lokasming te buma catu yonika panceka catu wokara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidhana me anumo dantu te sayang ye cimang napa jananti dewa tesang diwedayu maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe satta sada hontu awera suka jiwino kema padan capa pontu te sasasi jatang cuba sadu sadu sadu. Baik, selanjutnya mari kita akhiri kelas dengan pembacaan nama Karapata. Arahang sama sang buddho bhagawa, buddhang bhagawantang abiwademi. Swakato bhagawata dhammo, dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Mari bersama kita mengucap sabe satta bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Rama-ramani kalian Nemita, kita akan jumpa lagi di kelas Abhidhamma bab 3 hari Senin depan. Jaga kesehatan. Selamat malam. Namo Buddhaya.